Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Ya, sahabat semuanya, kembali kita akan membahas si panci yang hilang akal sehatnya dan terutama kepada yang membela si panci yang hilang ini, sahabat, yaitu orang yang mengaku sebagai pemuda bulan bintang dan juga mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah kalau nggak salah. Itu dia sendiri yang ngaku ya sahabat. Jurusannya ya sama seperti dosennya itu, perbandingan mazhab sahabat. Dan kita akan putarkan kembali video dia yang mengatakan MUI tidak pantas memperlakukan si panci yang hilang akal sehatnya itu seperti sekarang ini gitu. Karena itu di luar wilayahnya MUI, kata si Ongo ini sahabat. Saya harus katakan dia ongo ya. Meskipun dia bukan orang ongo, karena dia sudah membela orang yang ongo, maka otomatis dia jadi ongo, sahabat. Dan keongokan dia itu nanti akan terbukti ketika dia jumpa dengan Babe Haikal ya. Kita putarkan dulu video dia yang ini, sahabat. Korelasinya, mengapa kami mengadakan aksi di titiknya itu di MUI Pusat? Pertama, saya melihat bahwa MUI ini sebagai organisasi masyarakat ya, bukan lembaga hukum, ini sudah bertindak melebihi kewenangan yang ia miliki. Nah, ini ya sahabat, ini kalimat dia yang menurut saya semua orang Islam tidak setuju. Ya, sangat tidak setuju dengan pernyataannya bahwa apa yang dilakukan oleh MUI itu tidak benar ya terhadap panci yang hilang akal sehatnya. Karena itu di luar wilayahnya. Begitu ya sahabat menurut si orang yang mengaku pemuda bulan bintang ini. Kita lanjutkan lagi. Sebagaimana contoh, dia mulai menyelidiki penyidikan yang dimana secara hukum acara pidana dalam KUHP itu hak mereka itu adalah hak kepolisian dan penyidik, bukan hak MUI, kan begitu secara hukumnya, Bang. Oke. Nah, lantas di sini dengan dalih bertabayun, tetapi apa? MUI tampil di media menyuarakan memberikan statement di mana menggiring opini masyarakat untuk menuduhkan beberapa tuduhan kepada Saudara Panji Gumilang dan juga Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya, ini kalimat dia yang menurut saya juga tidak benar ya, sahabat. Dia mengatakan bahwa MUI melakukan penyidikan di Al-Zaitun. Ini kapan pula MUI melakukan penyelidikan di sana? MUI itu hanya memantau dan melakukan penelitian. Dan selama observasi itu dilakukan oleh MUI menemukan kejanggalan di Al-Zaitun yang dipimpin oleh Panji yang hilang. Dan itu belum dipublis ya sahabat, karena ini sudah sangat lama MUI menemukan kejanggalan ini. Ya, kontroversi ibadah yang dilakukan oleh Panji yang hilang ini sudah lama yang ditemukan oleh MUI. Tapi karena Panji yang hilang ini tidak mempublishnya atau tidak mempubliknya, tidak dikonsumsi secara massal, makanya MUI juga diam. Kan itu ya fakta yang kita ketahui dari pengakuan dari MUI. Jadi tidak pernah MUI itu melakukan penyelidikan. Ini kalimat dari mana pula si Ongok ini ya? Nah, ketika video itu sudah viral dan itu bermula ketika sholat Id yang di-live-kan oleh channel YouTube Al Zaitun Official, nah sejak itulah MUI harus berbicara. Karena sudah dipublik, sudah dikonsumsi oleh masyarakat umum. Ini orang betul-betul kalau saya katakan ongo sekali lagi nanti marah pula dia ya kan. Kita lanjutkan lagi sahabat. Kan begitu, Bang. Oke. Nah, ini kan juga dilarang, Bang, dalam undang-undang. Sebagaimana kita melihat dalam undang-undang, ada namanya asas praduga tidak bersalah. Bahwa seseorang itu tidak boleh dihinakan, dituduhkan atau apapun itu jika tidak ada putusan pengadilan yang mengikat. Kan begitu masalahnya. Oke. Oke, seolah-olah dia ini orang yang sangat paham dengan hukum ya sahabat. Nanti dia akan dilibas ya. Intinya si Ongok Raya ini sudah menuduh bahwa MUI itu melakukan apa yang harusnya dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini ya.
karena sudah melakukan penyidikan dan penyelidikan, lalu menyalahi azas praduga tak bersalah di dalam hukum. Gitulah kira-kira ya sahabat, dia menyalahi MUI. Makanya mereka itu melakukan aksi demo di depan kantor pusat MUI. Nah sekarang orang yang mencari sensasi ini dengan membela Panji yang hilang akal sehatnya bertemu dengan Babe Haikal di TV One sahabat. Berikut videonya. Masyarakat udah pernah belum jumpa dengan Panji? Mas Afif, Ini sebentar, nanti baru dijawab. Udah pernah belum? belum. Nah kalau belum pernah, jangan coba-coba menjelaskan pikiran Panji Gumilang. Ya, ini baru openingnya, sahabat. Pertanyaan awal saja si orang yang mencari sensasi ini udah kena itu ya. Belum pernah berjumpa dengan Panji yang hilang, tapi sepertinya sangat dekat secara emosional dengan Panji yang hilang gitu. Kita lanjutkan lagi, Babe Haikal. Sebab apa? Sebab kalau yang antum jelaskan barusan, oh itu maksudnya tetap kalamullah, maksudnya tetap cuman dari lisan Rasulullah. Itu jangan dijelaskan. Anda memperkeruh suasana. Betul, ya betul. Dia hanya memperkeruh suasana karena dia kan ngakunya umat Islam juga ya sahabat hari ini kuliah di UIN, perbandingan mazhab lagi. Ketika dia menjelaskan apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan oleh Panji yang hilang, itu hanya akan memperkeruh suasana. Karena kan kesesatannya sudah nyata, jelas sekali. Sangat tidak lazim dilakukan oleh umat Islam begitu. Kita lanjutkan lagi. Dan lebih memperkeruh suasana lagi disuruh MUI yang mengingatkan. loh, ente ingatkan Panji Gumilang jangan begitu. Jangan MUI yang suruh ente ingetin. Iya. Ini orang ya yang harusnya membela MUI ya. Kalaupun dia tidak membela MUI, setidaknya dia diam saja lah. Karena ketahuan ongoknya gitu kan. Kok MUI pula yang diingatkan? Kenapa tidak Panji yang hilang akal sehatnya? Karena kan nyata sekali apa yang dilakukan oleh Panji yang hilang itu adalah sebuah kesesatan. Kenapa dikatakan sesat? Ya karena tidak lazim dilakukan oleh masyarakat Islam gitu. Mohon izin ya Bang Babe Haikal. Iya, Jadi, iya. kita sudah jelaskan bahwa kita tidak ada keterikatan emosional, tapi kita sebagai warga negara Indonesia berhak menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab, kan begitu? Bahwa dalam hukum sudah dijelaskan adanya asas praduga tidak bersalah. Enggak, sudah diulangi tadi, Ya, tadi benar. segmen terakhir. Saya Ya, ya. bilang jangan ulangi, jangan jemput jadi reporter tadi. Enggak, izin, Jangan ulang-ulang yang udah. Jangan ulang-ulang yang udah. Enggak gini Babe Haikal. Yang kurang beradab adanya orang yang ngumpulin duit dari umat untuk dipakai sendiri. Itu yang kurang beradab. Itu yang kurang beradab. Yang kurang beradab, ada orang yang mengaku Islam tapi tidak menjalankan syariat Islam sebagaimana mestinya. Yang kurang beradab itu adalah ada orang yang mengaku Islam tapi tidak bermazhab kepada imam-imam yang sahih. Yang kurang beradab itu ya si Panji yang hilang itu gitu. Kalau dia berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah yang saya katakan ongok raya sahabat. Ya sebetulnya berat lidah saya mengatakan itu. Karena dia kan masih mengaku Islam gitu kan. Tapi karena keongok rayaannya itu dia membela yang sesat. Akhirnya nampak dia itu betul-betul ongok gitu. Jadi kan statementnya itu seolah-olah MUI ini bukan orang yang menjunjung tinggi sila-sila Pancasila. Terutama sila yang kedua. Kan begitu ya. Seolah-olah Panji yang hilang akal sehatnya inilah yang sangat Pancasilais. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, Itu dilakukan oleh gini, dia, bukan MUI yang melakukan Babe itu. Haikal, kita nggak pernah nuduh begitu kok ke MUI, gitu loh. Kita hanya mengingatkan kepada kepada MUI, sebagaimana di pernyataan dari Pak Kiai Ihsan tadi saya ingat itu bahwa saudara Panji Gumilang ini tidak berhadapan dengan MUI, tapi berhadapan dengan umat Islam. Maksudnya apa? Gitu loh. Loh. Iya, karena berhadapan dengan umat Islam. Dan umat Islam ini ada badan perwakilannya yaitu melalui Majelis Ulama Indonesia. Itu adalah perkumpulan ulama-ulama yang ada di Indonesia. Perkumpulan ulama-ulama yang ada di berbagai organisasi yang ada di Indonesia. Baik itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan sebagainya. Gabung di situ sebagai badan representatif umat Islam. Ketika ada orang yang melakukan hal-hal di luar Islam, maka MUI lah yang akan
berbicara dan katanya tidak menuduh gitu ya. Katanya dia tidak menuduh. Di TV One dia katakan tidak menuduh. Tapi di channelnya yang tadi dia berbicara MUI ini melakukan hal-hal yang tidak harus dilakukan oleh MUI. Itu kan menuduh namanya. Ongo. Dan ini sudah terbuka di kanal YouTube milik Al-Zaitun. Nggak bisa Anda membantah. Dan jangan coba-coba dibantah. Kita berada dalam sekarang ruang kaca yang terbuka. Nggak bisa Anda bohongi dan jangan coba-coba Anda berbohong. Selesaikan segera kasus Al-Zaitun dan Panji Gumilang. Iya, oke ya sahabat, sepakat sekali. Jadi jangan coba-coba berbohong. Ya, jangan coba-coba berbohong karena data dan faktanya itu bersumber dari channel YouTube Zaitun Official ya sahabat. Jadi tidak bisa mengelak dan si Panci yang hilang akal sehatnya itu sudah mengakui bahwa semua persoalan yang menjadi viral hari ini itu adalah ucapan dia. Nah, itu tidak bisa dibela sebetulnya ya karena pelakunya sendiri sudah mengakui. Lah kok tiba-tiba ada orang yang membela? Aduh, naudzubillah. Oke lah sahabat semuanya, kita akhiri video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lantas di sini dengan dalih bertabayun, tetapi apa? MUI tampil di media, menyuarakan, memberikan statement di mana menggiring opini masyarakat untuk menuduhkan beberapa tuduhan kepada Saudara Panji Gumilang dan juga Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mungkin dia tidak punya kerjaan ya. Memang kerjaannya tipu-tipu.